Dengan budget 50 ribuan, berani menjadi sang penantang. Ingin menggali seberapa jauh sang pujangga Steam Deck berpetualang. Di era revolusi gaming, di mana batas antara konsol dengan PC udah samar-samar aja. Kurang afdol rasanya kalau nggak nyobain serunya PC Game Pass. Yahoo! Pada video kali ini, kami mencoba memainkan beberapa judul game Xbox menggunakan PC Game Pass. Karena pada dasarnya Steam Deck adalah UMPC, jadi tidak menutup kemungkinan untuk memainkan game-game dari PC Game Pass. Kalau ada yang belum tahu apa itu Game Pass, anggaplah seperti iTunes, Spotify, Disney Hotstar, Netflix, dan sebangsanya. Merupakan layanan musik, film, atau podcast berbayar dengan berlangganan tiap bulan bahkan tahunan. Beberapa judul atau konten menarik di dalamnya bisa kita nikmati, sama halnya dengan Game Pass. Layanan game berbayar yang disajikan oleh Microsoft menawarkan game-game pilihan yang cukup ternama tanpa harus merana. Tak perlu merasa tersakiti karena biayanya tak sampai merogoh kocek lebih. Skenario yang diterapkan dalam percobaan hanya kita bagi menjadi 3 kategori tanpa detail data yang berlebih. Pada masing-masing game akan kami beri analogi seperti green light, syukur alhamdulillah berarti playable dan layak untuk dicoba. Yellow light, bisa dipaksain dengan sedikit tersiksa karena FPS masih di bawah rata-rata. Sedang red light yang artinya udah waktunya kamu berhenti dan sejenak sadar diri. Ini hanya UMPC, bukan PC sejati. For your information, Game Pass yang kita beli berasal dari Shopee. Karena meski Indonesia tergolong penyaji negara resmi, opsi pembayaran yang disediakan tergolong masih agak dibatasi. Itu menurut kami. Sudahi intronya, kita gas main. Karena dapetin dia sudah nggak mungkin. Tanpa lama-lama, list game yang pertama adalah SD Gundam Battle Alliance. Bergenre action RPG, game ini bikin kamu bisa berperang pakai versi Super Deform atau Gundam versi mini. Ceritanya berlangsung di G-Universe, di mana kisah Gundam bengkak, berkelak-kelok, tidak bisa ditebak. Nah, buat memperbaiki sejarah yang kacau balau ini, ceritanya kamu bakal jadi pemimpin 3 Mobile Suits dan pilot dari berbagai era. Banyak series Gundam populer nampak seperti Gundam Wing, Double O Riser, Iron Blood, The Witch from Mercury, dan lain-lain. Baik mode handheld maupun docking, kami beri lampu hijau. Jadi silahkan bersenda gurau, wahai kau sang pengigau. Game kedua, Hi-Fi Rush. Masih bertema action game dengan grafis kartun. Kita memainkan tokoh utama yaitu Chai melawan musuh-musuh sembari diiringi rhythm, irama musik, dan beat-beat asik yang akan menambah combo atau damage kita. Bukan suatu kewajiban menekan tombol sesuai lingkaran. Namun jika demikian, serangan bisa lebih kuat dengan kombinasi yang lebih mantap. Selain pertarungan, juga ada elemen yang bisa kita upgrade seperti combo skill, ultimate skill, passive skill, dan lain-lain. Selain story mode, tersedia juga survival buat kalian yang suka atau pengen banget bertahan akan kerasnya kehidupan. Mode ini namanya Freedom Tower. Mirip kayak Bloody Place di seri Devil May Cry. Sayangnya kita belum sampai untuk unlock fitur tersebut. Mau handheld ataupun docking tetap stabil kok. Kembali kami berikan predikat lampu hijau untuk game yang satu ini. Ketiga, kita cobain game balapan. NFS Unbound merupakan genre racing dari publisher ternama EA yang gak pernah absen memberi nuansa balapan liar, kejar-kejaran masuk dunia penistaan. Game ini adalah salah satu series Need for Speed yang kami anggap berbeda karena memadukan unsur realistis dengan grafis yang kartunis. Lampu kuning kita nobatkan karena sangat disayangkan
game berjalan tidak begitu lancar sesuai harapan ketika dalam mode docking. Mungkin dengan sedikit settingan bisa meringankan. Sedang mode handheld cukup bisa diandalkan. Selain NFS Unbound, masih banyak series NFS lain yang bisa kita nikmati apabila berlangganan PC Game Pass ini, seperti NFS Hit, Rifle, Hot Pursuit, dan seterusnya. Keempat, Lies of P. Konon katanya game ini diambil dari adaptasi novel Pinocchio, namun dengan sentuhan yang agak berbeda, menjadi ke arah dark fantasy. Merupakan game action RPG ala-ala Souls-like wannabe, karena bisa deflect dan parry. Ceritanya sendiri juga cukup menarik untuk diikuti. Daripada kami spoiler, mending cobain sendiri. Lampu hijau kami munculkan kembali untuk game yang satu ini, karena FPS bisa dihandle cukup stabil, baik handheld maupun docking. Kelima, Resident Evil 2 Remake. Permainan action horror yang menggabungkan elemen cerita klasik dengan grafis modern. Ada dua alur cerita yang tersedia, terserah kamu mau mulai dari siapa. Claire Redfield atau Leon S. Kennedy di Raccoon City, di mana kota tersebut terdampak wabah virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Mereka harus bertahan hidup sambil menjelajahi lingkungan dan menghadapi berbagai jenis musuh, termasuk bos yang berbahaya. Tapi bukan bos di tempat kamu kerja ya. Karena saya pribadi takut dengan horor, tapi tetap penasaran, jadi pengen nyobain lagi. Sayang game ini cukup menguras emosi, karena sembari mengumpulkan detail data, meningkatkan persenjataan, pemain juga harus memecahkan teka-teki, mengungkap misteri di balik wabah yang mengecam ini. Keputusan bijak sangat diperlukan karena zombie yang bermunculan tidak harus selalu dikalahkan. Buat kamu yang penasaran atau ingin membandingkan, tak perlu dirisaukan. Game ini bisa dijalankan tanpa halangan. The green light is turning on. Keenam, Monster Hunter Rise. Jujur, ini kali pertama kita mencoba series game Monster Hunter, jadi tidak banyak yang kami ketahui. Awalnya eksklusif sih, hanya untuk Nintendo, namun sekarang semua platform sudah bisa menikmati. Tidak bisa dipungkiri, grafis dari game bukan kaleng-kaleng. Sejauh mata memandang, rasanya begitu indah dan menyegarkan. Ditambah efek lingkungan yang menenangkan. Kamu akan dibawa ke sebuah nuansa pedesaan, memasuki hutan atau dungeon untuk berburu monster, dan pada akhirnya banyak quest bermunculan. Syukur alhamdulillah lampu hijau kami nobatkan karena game berjalan dengan lancar tanpa hambatan, mau mode apapun yang digunakan. Lanjut kita cobain beberapa game co-op atau multiplayer, yaitu FIFA 2023. Game sejuta umat yang pasti kamu jumpai hampir di semua tempat, baik di rental maupun rumahan pasti tersemat. Jarang banget dia absen. Tidak bisa dipungkiri, series game bola satu ini tidak pernah bosan untuk update setiap tahunnya. Ya karena mengikuti perubahan era, baik klub, jersey, atau pemainnya. Tapi entah kenapa sangat disayangkan series FIFA terbaru yaitu FC 24 tidak bisa kita temui pada PC Game Pass ini. Padahal mulai dari FIFA 22, 23 masih tersedia. Bahkan untuk Football Manager 2024 sudah ada. Apa karena logonya beda ya? Ya sudahlah, the green light please be on, cause I'll beat you to the ground. Jadi lampu hijau kita berikan ya. Masih bertemakan dengan game co-op, kita lanjut dengan judul game It Takes Two. Sesuai dengan title, tidak bisa kamu mainkan sendiri, wajib sama istri, biar jalan cerita lebih mendalami. Buat yang belum punya, mungkin bisa main bareng sama keluarga, saudara, atau janda, maksudnya adinda. Merupakan game kooperatif mengagumkan dengan cerita dan gameplay yang kreatif.
disertai puzzle atau teka-teki hingga pertempuran boss yang komprehensif. Setiap momen di game ini penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Grafis yang memukau serta kecerdasan buatan membuatnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang memainkannya. Setting game menggunakan mode split view. Memainkan di mode handheld terasa cukup mengganggu. Karena itu, terhubung dengan eksternal monitor adalah satu-satunya cara agar lebih terasa nikmatnya. Lampu kuning kita nyalakan karena FPS berada di 30-an. Next, ke-9, Wolong. Salah satu game Souls-like yang mengusung latar dinasti warrior. Namun ini berbeda, tak lagi mengadaptasi unsur battle war atau survival. Genre yang dipakai pada game ini adalah hack and slash action RPG. Dengan dibumbui unsur fantasi seperti iblis atau demon pada masa dinasti 3 kerajaan Cina. Tidak ada tokoh utama pada game ini. Pemain akan dibebaskan untuk mengkustomisasi karakter mereka sendiri, baik dari segi appearance maupun equipment yang dipilih. Meski demikian, cukup banyak tokoh atau karakter dari dunia nyata bermunculan yang tak asing bagi penggemar dinasti warrior, seperti Lu Bu, Cao Cao, 3 bersaudara, Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, dan lain-lain. Combo yang diberikan cukup bervariatif. Setiap senjata memiliki pergerakan yang berbeda, ditambah ilmu atau jurus material arts yang semakin lengkap. Tidak cukup sampai di sini, masih ada elemen-elemen yang diberi seperti air, tanah, dan api. Lampu kuning kami beri karena FPS terasa cukup berat. Next, Diablo 4. Diablo 4 adalah sebuah game RPG yang benar-benar kelam dan mencekam menurut kami. Di awal cerita, kita dibawa masuk ke dunia di mana seolah cahaya sudah mulai sirna dan iblis atau demon merajalela. Tak hanya grafis yang mengagumkan, suasana gelap serta atmosfer mengerikan pun dihadirkan. Game ini menggabungkan fast action dengan elemen RPG. Peningkatan karakter, penyesuaian berbagai skill juga diperlukan. Dunia yang luas dan penuh dengan tantangan membuat setiap petualangan seru dan menjanjikan. Satu hal untuk catatan, game ini memiliki point of view yang berbeda dari kebanyakan. Angle yang digunakan bukan untuk semua kalangan. Buat kamu yang meragukan, mungkin tidak bisa menjadikannya sebagai sebuah pilihan. Lampu hijau kami kendalikan, karena game bisa dijalankan baik mode handheld dan docking dengan cukup banyak settingan. Last but not least, Evil West adalah game aksi petualangan yang menggabungkan tema klasik namun tetap asyik dengan unsur horor serta cowboy. Pemain berperan sebagai pemburu iblis atau demon, memerangi kejahatan abnormal di dunia barat yang keras dan beringas. Mereka akan menemui berbagai musuh, menggunakan senjata dan sihir untuk mengalahkannya, sembari menjelajahi landscape yang cukup luas. Menyelesaikan misi-misi yang kadang bikin frustasi. Efek suara serta gerakan yang heroik sangat terasa. Coba rasakan sendiri sensasinya dari scene yang kami punya. The green light must be on, cause we'll go through the horizon. Oh iya, sampai kelewatan. Hati-hati ketika membeli PC Game Pass di Shopee, karena gak semua include EA Play dan Riot. Jadi pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kesimpulan, kurang lebih budget 50 ribuan sudah bisa menikmati game dengan berbagai varian, tanpa harus menjadi petani yang download sana sini. Rasa khawatir akan terus menghantui karena virus dan malware jadi makanan sehari-hari. Belum lagi troubleshooting yang sulit diatasi. Sebenarnya tergantung pribadi dan point of view masing-masing. Bagi kaum mendang-mending, pasti lebih memilih Steam. Begitu juga dengan kami, karena sebenarnya Xbox Game Pass tidak sepenuhnya kita miliki. Ibarat kata, belum ada dana untuk nikah, jadi ya jajan dulu lah. Kita sewa PC Game Pass maksudnya, yang notabene jauh lebih murah.
dibanding hanya membeli satu game saja. Tidak semua poin plus, pasti ada minusnya. Dalam setiap bulan bakal ada game-game yang tereliminasi. Jadi jika ingin terus menikmati, segera dibeli. Don't worry, sebelum mereka pergi, kamu bakal dapat notifikasi bahwasannya game tidak lagi masuk dalam kategori. Berbeda dengan doi, kalau pergi tak pakai undur diri. Membuat video atau konten ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Effort dan waktu harus dikorbankan. Apalagi bagi kami seorang amatiran yang banyak alasan. Jika video tidak sesuai pasaran, sedih, kecewa, dan luka yang kami rasakan. Masih banyak list game yang ingin kita uji, seperti Resident Evil 3, Dead Space Remake, Persona 3 atau 5, Forza Horizon, dan lain-lain. Namun, karena takut video tak kunjung jadi, maka cukuplah sampai di sini. Buat kamu yang nonton tanpa henti, terima kasih sudah menemani. Berusaha berdedikasi dari hati. Sampai jumpa kembali. Kami pamit undur diri. Bye bye. Sepasang suami istri jangan